ada yang baru putus ini kameramennya kayaknya ya. Iya ya. Kasihan kameramennya ya. Iya Pak. Kasihan banget. Kalau saya sih lebih milih berprestasi ya Pak, karena berpacaran itu kurang berfaedah dan juga bisa mengganggu pelajaran. Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di acara Ngobrol Bebas antara aku, kamu, dan Spen Sadid. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMP 1 Kendit tahun 2021-2022. Oke, sudah nyampe di sekolah tadi pagi ya, pagi ya. Jadi tadi aktivitas jam pelajaran terus ganti pakaian ya. Kita take video ini ya. Oke, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafalullah. Saya sebagai Ketua OSIS Negeri SMP Negeri 1 Kendit. Perkenalkan, nama saya Saira Febrianti Hasana sebagai Wakil Ketua OSIS SMP 1 Kendit. Oke, kalian ini sudah terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Wah, sebuah jabatan yang istimewa ya di depan teman-teman kamu ya. Oke, kelebihan apa sih yang kalian miliki? Kalian begitu percaya diri ketika pemilihan Ketua OSIS kemarin. Apa yang menjadi kelebihan kalian? Silakan. Kelebihan saya di akademik, terutama di pelajaran IPA. Oh, di IPA ya. Saya cukup menguasai pelajaran IPA. Ya, oke. Di non akademik saya cukup menguasai olahraga sepak bola. Oh, berarti ikut klub ya, Iya. klub ya. Iya. Kalau saya sih ahli, bisa dibilang suka di pelajaran IPS karena menurut saya itu menyenangkan dan saya juga cukup percaya diri untuk berbicara di depan umum. Gak semua orang bisa bicara di depan umum gitu ya. Oke, the next, apa perasaan kamu ketika kamu duduk sebagai ketua OSIS? Perasaan saya pertama kali saat menjabat sebagai Ketua OSIS, karena waktu dulu kelas 7 saya pernah dijadikan wakil. Oh, pernah dicalonkan ya. Dicalonkan, tapi menjabat sebagai wakil, Pak. Wakil ketua OSIS. Tahun Oke. depannya menjadi Ketua OSIS. Nah, yang sekarang ini ya. Perasaan Oke. saya sangat bangga bisa terus aktif di organisasi OSIS. Oke. Keinginan saya terus bisa membawa SMP Negeri 1 Kendit menjadi lebih maju. Oke, dimaju. Oke, silakan. Kalau saya, perasaan saya cukup bangga dan senang ya Pak, karena orang tua saya cukup Mendukung ya. mendukung saya dan saya mau teman-teman saya itu lebih disiplin. Kriteria ideal pemimpin ini apa menurut kalian? Menurut saya pemimpin ideal itu yang bisa memberi contoh yang baik kepada semua siswa. Dan Misalnya, apa Dan- misalnya? Sopan Sopan santun. santun. Ketua OSIS itu anak yang pinter atau anak yang aktif? Harus ya, harus karena kebagian dari kecakapan atau life skill ya. Nah, kalau Sahira bagaimana? Kalau menurut saya sih bisa bertanggung jawab atas Program. tugasnya dan bisa mengatur anggotanya Ya. Anggota OSIS ini banyak. Seluruh siswa ini adalah anggota OSIS gitu. Jadi pekerjaan kamu ini cukup banyak. Kamu apa sungkan atau tidak mau negur mereka itu? Sungkan.
Misalnya contoh nih, ada yang terlambat, Mas, kamu telat terus Mas. Boya yang tepat waktu gak enak dilihat sama anak SD atau anak sekolah lain. Kamu suka nggak negur kayak gitu? Enggak Pak, saya pernah. Pernah negur gitu ya? Enggak, mereka juga fine-fine aja ya. Mereka mengakui kesalahan mereka gitu ya. Iya. Silakan kamu ceritakan tanggapan orang tua kamu ketika kamu dari awal proses dicalonkan sebagai ketua OSIS, kemudian proses menjalani pemilihan hingga kamu duduk sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Pengalaman saya, cerita saya sejak menjadi masuk organisasi OSIS. Pertama awal dari kelas 7. Saya sedang belajar itu di kelas, dapat Panggilan. kalau kamu diwakilkan sebagai Wakil ketua OSIS. Setelah itu pulang, saya langsung bilang ke Orang tua. wah hebat kamu nak gitu. Saya terus sekolah, saya belajar tentang OSIS karena masih belum ngerti apa pengertian OSIS, apa tugas OSIS gitu. Ya. Oh ternyata gini tugas OSIS, nanya ke Sharing ke teman sekolah lain gitu ya. Ke alumni OSIS. Ternyata berat juga OSIS gitu. Masih berat saya tapi. Tidak nyangka setelah pemilihan OSIS ya musuh-musuhnya Senior. yang Kandidat. kandidat Lain itu. Kandidat lain cukup berat. Tidak nyangka ternyata setelah perhitungan suara ternyata saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Orang tua senang dong, senang ya. Iya. Tasyakuran ya enggak? Enggak Pak. Oke, berarti orang tua kamu juga tidak menyangka ya bakalan kamu terpilih gitu. Oke, kalau Syahira bagaimana? Perasaan orang tua saya ya bangga dan cukup senang anaknya dipilih menjadi calon wakil ketua OSIS SMPN 1 Kendit. Kemudian apa keinginan kalian berdua? Mau dikemanakan sekolah ini melalui power kalian di OSIS? Keinginan saya ingin menggiatkan ekstrakurikuler kembali karena 2 tahun ini telah tiada ekstrakurikuler Karena pandemi ya. Dan juga mengadakan ulang tahun sekolah dan mengadakan lomba-lomba antar SD seperti bola voli Antar SD, sepak bola antar SD, dan bisa atletik juga ya. Karena kita tiap tahun juara dong di level kabupaten ya. Sepak bola, voli, atletik kita pasti berpulang bawa trofi juara. Iya dong. Oke, silakan Zaira. Kalau saya ingin sekolah memiliki komunitas pelajar. Komunitas belajar. Yang isinya pelajar-pelajar yang berprestasi di setiap kelas. Mau dikumpulin gitu ya? Iya Pak. Ngapain mereka kalau dikumpulin? Keinginan kamu ngapain? Jadi kalau ada olimpiade itu kita bisa ikut Pak di kabupaten maupun nasional. Nasional gitu ya. Iya. Oke, bagus banget. Ada tambahan nih Pak. Iya, Saya gimana? juga menginginkan adanya kegiatan Jumat Berkah seperti mengaji setiap pagi itu tetap jalan ya. Jalan Pak. Oke, sekedar informasi bahwasannya di SMP 1 Kendit ada kegiatan Jumat Berkah untuk anak yatim dan juga ada kegiatan mengaji pagi ya setiap hari dari jam 6:30 sampai jam 7 kurang 10 ya. Mau masuk. Jadi kepada adik-adik semua, kepada bapak ibu yang putra-putranya mau bersekolah lanjutan menengah pertama bisa ke SMP kita ya dong ya. Rugi karena kita
rugi banget kalau sekolah di tempat lain karena tidak punya program yang sebagus kita. Insya Allah. Oke. Sombong amat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini personal sih sebenarnya. Pilih pacaran atau prestasi? Silakan. Saya lebih memilih berprestasi. Berprestasi. Iya. Nah, alasannya? Karena Dapat ancaman dari orang tua. Karena berpacaran itu Diancam. hanya membuang-buang waktu. Dan Ingat ya. ingat itu ya. Ingat itu ya. Bagi semua adik-adik kelas, Gombal. berpacaran itu hanyalah membuang-buang waktu. Iya. Pesan dari saya. Kalau ketemu di jalan mau diapain? Mau dikirim foto, kirim ke BK. Oh iya. BK ngapain? Dinilai Pak, dikurangi nilainya. Apalagi ketemuan di kelas, Jadi pacaran gitu ya. pacaran di sekolah. Kayaknya ada yang baru putus ini kameramen ya kayaknya ya. Iya ya. Kasihan kameramennya ya. Iya Pak. Kasihan banget. Ini jangan kok konten bukan non dewasa ya. Lanjut saya lagi ya. Lanjut. Kasihan kameramennya. Kalau saya sih lebih milih berprestasi ya Pak, karena berpacaran itu kurang berfaedah dan juga bisa mengganggu pelajaran dan nilai kita itu bisa menurun karena meluangkan waktu untuk pasangan. Tapi gimana dengan tanggapan siswa yang saya kalau pacaran saya lebih semangat belajar gitu? Berlebihan ya. Ya berlebihan. Lah kalau pas moro-moro putus gitu ya. Jadi drop gitu ya secara mental gitu ya, kena mental gitu ya. Kena mental akhirnya mental gitu ya. Kasihan kameramen kita ya. Iya. Oke. Sorry. Kita nggak ngebully ya. Kita Cuma mengingatkan masa lalunya saja bahwasanya pelajaran yang sebelumnya akan menjadi pelajaran yang akan lebih baik ke depannya gitu ya. Iya. Kameramen. Kasihan sekali kamu. Oke. Karena sekali lagi di acara ngobrol bebas ini kita ngobrolnya nyantai gitu, enggak tegang-tegang banget. Kamu enggak, kita di sini nyantai tapi berfaedah dan kita juga tahu etika gitu. Sekali lagi kita tadi gak gojloking, kita mengingatkan bahwasannya kesalahan di masa lalu jangan sampai terulang kembali. Bahwasannya belajar adalah hal yang penting dan lebih utama. Oke, harapan kamu untuk sekolah ke depannya bagaimana? Harapan saya ke depannya sekolah bisa lebih maju dan membawa siswa-siswa lebih baik lagi ya. lebih baik lagi Dan berprestasi ya. berprestasi. Oke. Ya, Naira? Kalau saya sih bisa, harapan saya untuk sekolah ya untuk teman-teman ya mohon buang sampah di tempatnya. Ya, betul sekali tuh. Kasihan Mari tuh. Bersih-bersih tuh. Datang tepat waktu dan jangan lupa untuk belajar karena nilai itu penting, apalagi untuk membawa ke tingkat SMA. Jadi butuh ya ada sebuah benang merah ketika nilai kamu kecil, tidak maksimal, tidak bisa mendaftar di sekolah yang diinginkan. Apalagi kalau sekolahnya itu memiliki akreditasi tinggi gitu ya. Oke. Dan ada tambahan nih Pak. Ya, Jangan lupa pakai masker dan seragamnya lebih disiplin. Di Bednya lebih lengkap. Lengkap ya bednya ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi tadi udah diingetin sama Dava bahwasannya kegiatan kita ini ngobrol bebas ini sudah mengikuti prokes. Jadi pagi kita sudah datang ke sekolah, kemudian ke studio, kita cuci tangan, kita sudah dicek suhu oleh siapa satpamnya? Pak Ansori yang ganteng ya. Iya. Itu jauh-jauh loh dari Cina ke sini. Pak Ansori. Iya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sepen Sadid. Salam.